Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Sedang sedih atau berbahagia? Kenapa berbahagia? Sudah berbuka, alhamdulillah. Yang jawab sudah berbuka berarti paham hadis Nabi, ya kan? Kata Nabi, untuk orang yang berpuasa ini dapat dua kebahagiaan. Yang pertama tadi, ketika dia berbuka hatinya bahagia. Maka kalau orang yang puasa tadi kemudian tamat dan selesai berbuka, hendaknya ya berbahagia. Kalau yang cemberut kemudian murung, mungkin kebahagiaannya kurang karena hutangnya sudah jatuh tempo. Kalau untuk bilang mudah-mudahan kita terhindar dari hutang. Amin. Yang kedua adalah ketika nanti orang-orang yang berpuasa dan lulus puasanya akan berjumpa dengan Allah dan dia senang karena perjumpaannya itu dengan Allah di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah walladzi qabilut tawbi wa ghafirul dhunubi. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان استغفر وتاب ربه في يوم أكثر من 70 مرة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin jemaah salat tarawih Masjid Nurul Huda, betul ya? Nurul Huda yang dirahmati Allah. Pertama dan terutama, mari kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih juga mudah-mudahan akan terus memberikan kelimpahan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat sehat, nikmat kelancaran segala urusan, sehingga pada malam yang mulia ini, malam keberapa, Pak? Malam 3 ya. Nah, alhamdulillah ramai sekali masjid ini, entah karena memang semangat Ramadannya tinggi atau baru malam ketiga. Apakah nanti di malam ke-13 masih seramai ini? Insya Allah. 23? Insya Allah. Mudah-mudahan jemaah Nurul Huda istiqamah mengisi malam-malam Ramadan dengan ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau dalam sehari semalam diriwayatkan beristighfar dan memohon ampun kepada Allah dalam sehari semalam tidak kurang dari 70 kali. Padahal Nabi kita ini ma'asum. Ma'asum ini artinya tiada berdosa, tiada tercela, tiada bernoda. Istighfarnya, taubatnya tidak kurang dari 70. Dalam riwayat lain sampai 100. Nah, compare dengan diri kita. Semulia apa kita, apakah lebih daripada itu istighfar kita? Mari jadikan itu sebagai renungan supaya kita berlomba-lomba. Mumpung di Ramadan ini perbanyak istighfar, jangan sampai kalah dengan baginda Nabi yang memang ma'asum, istighfarnya lebih banyak. Kemudian yang saya hormati panitia Ramadan Masjid Nurul Huda yang Masya Allah dari pengumumannya saya lihat aktif, juga banyak sekali acaranya. Mudah-mudahan ini bentuk jihad dan bentuk memanfaatkan ilmu dan waktu di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah catat ini sebagai amal baik apalagi di Ramadan yang akan Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Juga tokoh masyarakat, alim ulama cerdik pandai yang tidak bisa saya sebut nama satu persatu. Mudah-mudahan perjumpaan kita kali ini Allah catat sebagai silaturahim yang berkah. Karena ibu-ibu mungkin tidak tahu atau juga adik-adik sebagian, tapi ini kali kedua saya kesini, Pak. Sebelumnya saya pernah menggantikan khatib Jumat di sini dan nampak memang aktifnya masjid ini. Mudah-mudahan ini bagian dari jariah jamaah semua yang Allah catatkan sebagai kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, materi kita pada malam hari ini adalah terkait taubat. Judulnya Taubat, Pintu Langit yang Senantiasa Terbuka. Nah, kalau kita bicara soal taubat, ada hal yang menarik. Komparasi antara agama kita dengan agama tetangga, agama Nasrani, katakan
pada konsep original sin namanya, atau dosa dasar. Ya, dalam agama Kristen itu ada yang namanya konsep dosa dasar yang dilakukan oleh nenek moyang manusia pertama dengan istrinya yang kemudian diturunkan kepada anak cucunya. Tentu kisahnya sudah kita tahu bersama seperti dalam Al-Baqarah ayat 35. Wa idh qulna li Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Allah bercerita ketika Allah berfirman kepada Nabi Adam, tinggal engkau di surga dengan istrimu. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tum, dan makan apa-apa yang ada di sana semaumu. Wa la taqraba hadhihi asyajarah, kata Allah, tapi jangan sekali-kali mendekati pohon ini. Namanya khuldi kalau kita di beberapa riwayat. Fatakuna minal zalimin. Nah, kalau berani-berani menyentuh maka akan menjadi termasuk orang-orang yang zalim. Dan kita tahu akhir ceritanya apa yang terjadi yang kemudian diturunkan ke bumi. Di agama Kristen ini menjadi dosa warisan. Ya, diturun-temurunkan sehingga setiap anak dan cucunya yang lahir harus menebus itu. Dalam Islam dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menolak konsep ini. Di banyak ayat seperti Al-An'am ayat 163, juga Fatir ayat 15 dengan redaksi yang mirip. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Allah, tidak engkau akan menanggung dosa seseorang yang bukan kau kerjakan. Dosa orang lain engkau yang tanggung. Tidak ada. Sebagaimana juga Allah tegaskan di akhir juz 1 Al-Baqarah 141 setelah bercerita tentang kisah umat-umat terdahulu, Allah berfirman, tilka ummatun qad khalat, itulah cerita umat-umat yang telah lalu. Laha ma kasabat, bagi mereka apa yang mereka kerjakan. Walakum ma kasabtum, dan bagi kalian adalah apa yang kalian kerjakan. Wala tusaluna amma kanu ya'malun, kalian tidak akan sekali-kali dimintai pertanggungjawaban ataupun ditanya tentang apa yang mereka kerjakan, karena tidak ada hubungannya. Ya kan? Kita mereka nggak ada yang namanya dosa warisan. Dan ini tegas Allah sampaikan, maka kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Nah, kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh sahabat Abdurrahman bin Sakhr yang mungkin kita kenal dengan Abu Hurairah. Rasul bersabda, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Nabi, setiap yang dilahirkan itu dilahirkannya dalam keadaan fitrah. Maka manusia pada garis start kehidupannya itu fitrah, suci, gak berdosa, bersih, ya kan? Fa'abawahu wa yuhawidanihi, lingkungannya lah nanti, ayahnya, tetangganya, keluarganya yang akan menjadikannya beragama Yahudi. Kalau dia lagi Yahudi, au Nasrani, atau jadi Nasrani, au Majusani, atau jadi Majusi. Maka faktor lingkungan yang kemudian mempengaruhi kefitrahan seseorang itu, ya kan? Tumbuh menjadi remaja, kemudian dewasa dengan berbagai cerita kehidupan sampai akhirnya melanggar ini, melakukan dosa itu, tergoda ini, sehingga berdosa itu. Sehingga memang walaupun tadi dikatakan manusia ini terlahir dalam keadaan suci, tapi Rasul amini bahwa setiap manusia itu memang penuh dosa. Dalam sabdanya yang lain, Rasul SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam berdosa, banyak dosa, gemar berbuat dosa. Tapi tenang, aku sampaikan, wa khairul khata'ina at-tawwabuna, dan sebaik-baik yang berbuat dosa adalah yang gemar bertaubat. Berapa menit? Waktunya 15 menit ya, betul? Ya. Baik. Maka itu tadi, jari start manusia suci, kemudian lingkungan dan perjalanan kehidupan membuatnya berdosa dengan kadar dosa yang tentu berbeda-beda. Ada orang yang dosanya sedikit, orang yang dosanya banyak, ya kan, seperti saya yang di sini dosanya banyak. Bapak ibu yang lebih tua dari saya, umurnya lebih panjang, pahalanya lebih banyak. Anak muda masih kecil, jangan khawatir, mungkin umurnya masih pendek, meskipun pahalanya baru sedikit, tapi dosanya juga sedikit. Demikian dengan berbagai level. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua dalam ayatnya surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu, wahai orang yang beriman, bertaubatlah, taubatan ilallahi taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ya, kemudian juga untuk mereka-mereka Allah katakan dalam ayat lain, untuk mereka yang dosanya sudah terlampau banyak, jangan sampai khawatir, jangan berputus asa. Qul, kata Allah kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada umatmu, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, untuk
mereka orang-orang hambaku yang melampaui batas dirinya, banyak dosanya. La taqnatu min rahmatillah, kata Allah. Jangan sekali-kali berputus asa dengan rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, kata Allah. Allah mengampuni semua jenis dosa. Gak usah minder, dosa kita begini, dosa kita begitu. Di atas kita masih, di atas langit masih ada lagi. Kalau kita merasa dosa kita banyak, tengok berita yang sekarang viral tentang Epstein file, kan? Ada yang dengar kan? Luar biasa kadar kejahatannya mungkin tidak terbayangkan oleh kita. Masih ada yang di atas kita. Toh pun kita selevel dengan itu dosanya, jangan sampai berputus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah ampuni segala jenis dosa. Lalu apa maksud dengan taubat? Taubat ini Bapak Ibu dari bahasa Arab, asal katanya taba, ya tubuh, taubat. Padanan kata lainnya adalah ada ya'udu auda, yang dari sisi ini artinya kembali. Atau bisa juga raja'a yarji'u raja'an, ruju'an, pulang. Kenapa dikatakan demikian? Karena tadi manusia ini pada awalnya bersih. Kemudian berjalan waktu, menjalani kehidupan, tersesat dia, apalah dia. Taubat ini diminta kembali kemana? Ke titik awal tadi, ke kondisi di mana dia masih fitrah. Maka Rasul sampaikan, at-taibu minadz-dzanbi, orang yang bertaubat dari suatu dosa, kama la dzanbalah, sama saja dengan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Kalau taubatnya diterima, taubat apa yang diterima? Taubat nasuha. Itu tadi taubat. Lalu apa yang dimaksud taubat nasuha? Kita pinjam pengertian dari Abu Hafsah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Siapa Umar bin Khattab, Bu? Ada yang kenal? Pak, Umar bin Khattab, ada yang kenal? Tahu ya kisahnya? Khalifah ke berapa? Kedua. Nah, Sayyiduna Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, Khalifah Ats-Tsaniyah, Khalifah kedua, mendeskripsikan at-taubatun nasuh, katanya taubat nasuha itu ayya'uda minadz-dzanbi, hendaknya ia kembali atau rujuk pulang dari suatu dosa, wala ya'udu ilaihi, dan tidak mengulanginya lagi. Nah, kemudian Umar menganalogikan kama la ya'udul labanu fil khal, sebagaimana susu yang sudah diperah tidak akan dia kembali ke kambingnya. Ya kan? Begitu seharusnya taubat kalau mau disebut nasuha. Ditinggalkan setinggal-tinggalnya sampai enggak kembali lagi. Kemudian para ulama menjelaskan ada 3 tahapan yang bisa menjadikan suatu taubat itu nasuha. Yang pertama adalah ar-ruju'u minadz-dzanbi nadman. Kembali dia dari suatu dosa nadman, dengan perasaan menyesal. Ini tahapan pertama untuk taubat nasuha, menyesal atas perbuatan yang dikerjakan. Kedua, watarkanlah, tinggalkan perbuatan itu. Wa azman ala alla ya'udu ilaihi, dan bertekad untuk tidak kembali kepadanya. Nah, ini 3 tahapan taubat nasuha yang dikerjakan, insya Allah taubatnya diterima. Tapi kalau 1-2-nya tidak dikerjakan, taubatnya taubat sambal kalau bahasa kami. Di sini begitu juga. Kita makan sambal nih, cabai pedas nih, aduh sakit perut nih, bibir bergetar, besok nemu lagi makan lagi. Ayo tidak taubat sambal, begitu. Maka kalau yang demikian tidak bisa disebut taubat nasuha. Maka taubat nasuha harus disertai dengan penyesalan, kemudian ditinggalkan dan jangan dikerjakan lagi. Dan 3 ini kalau dosanya bertaubatnya dari hak-haknya Allah, seperti kita meninggalkan sholat, kita tidak membayar zakat, perintah Allah yang kita abaikan, atau larangannya kita kerjakan, judi, mabuk dan lain sebagainya, cukup dengan itu tadi. Tapi kalau ada kaitannya dengan hukukul adamiyyin, dengan sesama manusia, itu harus diselesaikan dulu. Kalau kaitannya dengan harta, utang piutang, kemudian pernah mencuri, kembalikan, selesaikan. Kalau kaitannya dengan hak orang, tidak pernah menghina, menggibahi. Hati-hati nih ibu-ibu, menggibahi orang itu menyakiti orang. Kalau orangnya dengar tidak terima, maka itu akan menjadi dosa. Kalau tobat, harus jumpai dulu orangnya. Bilang, saya pernah gibahi Anda, mohon dimaafkan. Dimaafkan, terima tobatnya. Tidak dimaafkan, dihitung nanti di akhirat. Hati-hati dengan dosa yang kaitannya dengan manusia. Ya. Tapi kemudian, waduh, saya banyak sekali dosa saya, Pak Ustadz. Nggak tahu lagi saya dosa sama siapa, pinjam uang siapa, nggak tahu lagi. Nah, kata Rasul,
kafaratu ma yagtabta, balasan atau tebusan untuk dosa yang sudah tidak lagi kamu ketahui, antastaghfirullah, minta tobat pada Allah, beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan yang kita lupa ini Allah tidak lupa, ya. Allah akan ampuni, dan mudah-mudahan di momen Ramadan ini kita kembali menjadi orang-orang yang bertaubat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. 15 menit. Baik, sebetulnya masih ada, tapi langsung ke akhir saja. Sebelum pulang, sebelum selesai saya akhiri, saya ingin memberi sedikit pesan atau bekal untuk jamaah sekalian, supaya ketika datang sini ada yang dibawa pulang, ada yang diamalkan atau diceritakan kepada sanak famili yang tidak datang. Ada satu doa yang Masya Allah Rasulullah SAW sampaikan. Da'a bin nuni hina da'a wa huwa fi batnil hut. Ada satu kalimat yang sangat sakti mustajab yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus ketika berada dalam perut paus. Fa innahu lam yad'a bihal muslimu fi syai'il qat, kata Rasul. Kalau saja ada seseorang yang berdoa dengan kalimat ini untuk apapun, illa istajaballahu lahu, pasti Allah akan kabulkan. Untuk memohon hajat, untuk bertaubat, untuk segala hal dalam urusan kita, amalkan kalimat ini. Dan ini ada dalam surat Al-Anbiya ayat 87 kalimatnya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu doa Nabi Yunus, ya. Ada yang hafal? Kalau hafal kita baca sama-sama. Kalau enggak, biar saya bimbing, Bapak Ibu ikutin mau. Mau ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatnya la ilaha illa anta. Nah, sudah hafal dulu, Bang. Saya kira la ilaha illallah ikutin kemudian nggak selesai. Kalau sudah hafal, mari kita baca sama-sama sekurang-kurangnya 3 kali. 1, 2, 3. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 2 kali saja, kita diskon. Ini ada dalam Al-Anbiya ayat 87. Kemudian Allah langsung ijabah, Pak. Di ayat selanjutnya 88, fastajabna lahu. Kemudian kami kabulkan doa tadi. Langsung fastajabna di sini surah, artinya langsung, tidak ditunda-tunda. Kalau doa kan bisa ditunda. Ini langsung. Allah selamatkan Nabi Yunus, wa najjaynahu minal ghammi, dan kami selamatkan dia dari kesedihannya. Para ulama ketika membahas apa kesedihan Nabi Yunus saat itu, setidaknya dia terselimuti oleh 3 kegelapan. Pertama adalah gelap gulitanya malam. Kedua adalah gelap gulitanya lautan. Ketiga adalah gelap gulitanya perut ikan paus. Bayangkan Bu, kalau ada manusia saat ini yang ada di kondisi itu, gimana tidak putus asanya dia? Sudah sangat jauh dari kata keselamatan, tapi Nabi Yunus melafazkan doa tadi, kemudian fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi. Dan yang hebatnya tidak hanya untuk Nabi Yunus. Lanjutan ayatnya, wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitu pula kami akan, ini janji Allah, begitu pula kami akan selamatkan orang-orang yang beriman. Maka diperbanyak doa itu. Sedikit titipan saja, saya mengajak diri pribadi juga untuk jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang kembali kepadanya, amin. Di bulan Ramadan ini pun menjadi orang-orang yang kembali suci seperti hari ibu kita melahirkan kita. Barakallahu li wa lakum, al-'afwu minkum, hadza ma aqulu, astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.